Selamat sore semuanya tamu-tamuku yang kece di studio. Sehat ya? Ini acara kan selama 1 jam nih, saya akan ngobrol dengan tamu-tamu saya yang seru banget. Semoga dalam 1 jam ini nggak ada yang harus ke belakang, mungkin ada yang harus ke toilet atau gimana. Bisa tahan ya, acaranya seru banget. Hai, selamat sore yang lagi nonton. Lewat televisi tetangga mungkin atau televisi sendiri, nggak masalah. Yang penting nonton lewat televisi, rada susah kalau nonton lewat radio ya. Baru-baru ini saya rasa semuanya sudah mendengar juga ada kabar mengejutkan. Ini datang dari pelawak senior Tessy Sri Mulat atau pemilik nama asli Kabul Basuki yang beberapa hari lalu itu diciduk Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di hari Kamis tepatnya tanggal 23 di bulan ini ya. Dan ini kabar yang lumayan mengejutkan. Saya juga kena walaupun nggak sering ketemu sama Mas Tessy atau Mas Kabul, tapi beberapa kali sempat ketemu, sempat kerjasama juga. Sempat bikin kaget juga ya kabar berita seperti ini. Baru kemarin ditangkapnya dan oh maaf saya salah harinya ya. Oh sorry salah hari. Maaf, ibu-ibu rumah tangga ngurusin apa namanya belanjaan. Banyak tagihan jadi sampai salah tanggal. Tapi begini, maksud saya adalah begini, karena walaupun ini kabar mengejutkan, tapi sebetulnya beberapa tahun kebelakangan ini kan sempat juga ada berita bahwa beberapa komedian juga atau selebritis lain yang sempat diciduk juga ya oleh polisi. Dan ini satu hal yang bikin saya berpikir apakah memang tekanan di industri ini begitu dahsyatnya sehingga mereka perlu satu pelarian supaya tidak terlalu stres menghadapi pekerjaannya. Nah kali ini tamu saya adalah seseorang yang juga pernah mengalami kasus yang sama tapi sudah berhasil keluar dan sekarang sudah kembali lagi mengerjakan karirnya. Saya ingin tanya sebetulnya apa yang terjadi. Ada Mas Gogon di sini. Selamat sore Mas. Kenapa begini Mas? Apa kabar? Sehat? Sehat. Terima kasih meluangkan waktu baru kesini. nyari parkiran bisa parkir. Oh, parkirnya nggak di dalam gedung sini kan Mas? Maksudnya di luar bisa parkir. Di luar bisa parkir. Iya, tapi saya nggak bawa apa-apa. Gini aja, apa dompetnya aja yang parkir ke sini? Dompet bawa tapi isinya nggak bawa. Oh ya udah nggak usah diparkir deh, silakan duduk. Mas aja parkir di sini Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah tadi maaf saya sempat salah kasih tanggalnya ya. Tapi yang pasti kan sekarang lagi ada kasus nih. Yang kasus Mas Tessy. Oh saya pikir kasus Mas goreng. Kabul. Enggak. Itu apa? Itu usus ya. Usus. Jauh banget ya. Tapi kalau kita ngelihat kasus ini banyak orang yang terkejut juga. Kalau Mas Gogon sendiri melihatnya bagaimana? Masalah apa ya? Yang ini nah ini dia. Terlibat narkoba. Tessy Sri Mulat ditangkap polisi. Yang ini Mas. Jadi gini Mbak. Sebetulnya saya begitu mendengar kabar berita ini terus terang karena Mas Tessy ini teman saya, sahabat saya sudah lama, terus dia itu orang yang saya sukai. Jadi begitu dengar ini kaget sekali saya. Kaget dan ya sangat prihatin karena sebelumnya itu saya sudah sempat bikin statement bahwa apa yang dilakukan Mas Tessy itu kan saya duluan. Jadi saya sempat bikin statement bahwa teman-teman Sri Mulat itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan narkoba. Makanya sayalah yang terakhir. Ibarat cerita itu sayalah yang jadi ending ceritanya. Penutupnya lah ya. Menurut dari situ. Pemikiran saya. Karena saya melihat bahwa Sri Mulat itu semuanya tidak ada yang main narkoba. Hanya saya dengan Mas Polo waktu itu gitu loh. Jadi makanya saya berani bikin statement setelah saya sudah tidak ada lagi. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya gitu. Makanya kaget banget kaget lah kok ternyata saya dengar berita ini juga kok Mas Tessy lah itu saya kaget dan heran. Kenapa kok bisa terjerumus? Artinya bisa terpengaruh dengan narkoba gitu loh. Sebetulnya tadi kan saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya ada apa sih? Sebetulnya kan bukan cuma komedian aja, bukan cuma di Sri Mulat aja. Ada beberapa juga di kalangan selebritis. Bukan cuma selebritis aja sebetulnya, banyak sekali yang apa namanya terlibat kasus seperti ini. Tapi karena di kalangan selebritis jadinya sangat tersorot karena mereka dikenal banyak orang ya. Saya juga terus terang aja beban moral karena apa? Kok kebetulan
orang Sri Mulat. Iya, teman deket juga lagi ya. Dan padahal teman Sri Mulat itu juga baru berapa gelintir kan gitu, nggak semuanya. Nggak semua, iya, tapi betul. kan kesannya kayak Sri Mulat itu wah semuanya narkoba. Pak. Iya. Padahal yang lainnya itu ada yang tidak juga. Ada yang main narkoba tapi belum ketahuan aja, makanya. Lah sama aja dong Mas. Lah bukan, maksudnya yang artis-artis lain, mungkin betul. penyanyi, mungkin pemain sinetron. Iya, betul ya itu sekali. mungkin sebetulnya banyak. Banyak, cuma belum tahu aja, makanya saya juga berharap dan berdoa semoga teman-teman artis itu yang pakai narkoba itu cepat-cepat ditangkap. Cepat ketahuan juga, benar sekali. Karena ini adalah pelajaran untuk yang lainnya yang mengidolakan mereka supaya jelas bahwa itu hal yang tidak baik gitu ya. Nah tapi yang saya mau tanyain adalah apakah pressure, ada tekanan atau gimana sehingga merasa harus memakai atau sekedar memang untuk fun aja atau karena pressure dari pekerjaan gitu. Maksudnya jadi komedian kan tidak susah. Itu siapa? Kan? Siapa maksudnya yang ditanya? Dari teman-teman ya. Kalau dari Mas soalnya Bogor. beda-beda. Oh iya pasti. Beda-beda. Ya. Jadi narkoba itu terpengaruh karena lingkungan. Iya. Karena satu itu, kedua karena saking pinternya ngerayu ya, saking pinternya si pengedar untuk merayu konsumennya, ya kan. Terus kalau saya kan dulu kan memang sengaja kepengen coba. Oh oke. Nah, kan gitu. Jadi beda-beda ini ya. Kalau seperti Mas Tesi saya nggak ngerti, sama Polo saya nggak ngerti. Semua orang kalau saya memang sengaja kepengen mencoba. Oh ini harganya mahal, itu rasanya kayak apa? Iya. Tapi cuma sekali mencobanya gitu. Nah begitu kita coba, oh ini jenis ini saya coba, hasilnya kok pusing. Loh kok cuma pusing? Nah ya kan orang pusing aja, kepala pusing, kita beli obat supaya pusingnya hilang. Ini kok malah tambah pusing. Kalau mau pusing aja sih nggak usah pakai narkoba, lihat tagihan aja ya. Iya kan? Oke. Jadi itu saya coba kok pusing hasilnya. Jenis ini saya pengen coba lagi, ini harganya kok mahal ini. Rasanya mesti enak ini kan. Jadi karena penasaran ya. Kalau saya saya coba sekali, loh ini kok juga pusing. Iya. Nah, kata wah model ekstasi. Loh kita coba. Udah harganya waktu itu ya kan 50.000. Kita coba. Kok hasilnya ya pusing. Jadi semuanya pusing sebetulnya. Pusing lah. Akhirnya saya memang menghindar. Iya, oke. Sudah menghindar, berhasil menghindar itu. 4 tahun dari percobaan itu menghindar. Oh, 4 tahun. Pada saat 4 tahun kemudian ada yang ngajak. Itu, ada yang ngajak, saya bukan mau, tapi saya nggak mau. Cuma daripada saya dibilang munafik, nah, akhirnya saya ya mau. Itu aku akhirnya mencoba lagi waktu itu. Jadi benar tekanan, tapi bukan tekanan di kerjaan, mungkin tekanan di lingkungan. Maksudnya kan coba-coba terus di enggak. Kalau lingkungan mungkin saya tetap ke bawah kan. Saya enggak ke bawah. Iya. Iya, setelah percobaan saya beberapa kali mencoba tentang narkoba ini, hasilnya pusing semua, enggak ada yang menguntungkan bagi karir saya, bagi kerjaan saya. Akhirnya saya lepas. Akhirnya saya jadi enggak suka. Terus saya bisa lolos 4 tahun. 4 tahun kemudian saya diajak oleh orang itu loh. Iya. Diajak, saya katanya munafik, ya udah oke deh nggak apa-apa saya coba, orang saya nggak mati ini saya gitu kan. Saya mau, akhirnya nasib saya pas itu terus dilaporin itu gitu loh. Apapun alasannya, pasti seperti Mas Gugum bilang, semua orang punya alasan yang berbeda-beda. Apakah itu karena penasaran, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari lingkungan, atau kebawa arus dan lain sebagainya. Semuanya punya alasan yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa keluar dari lingkaran itu semua dan bisa memulai lagi hidupnya, karirnya bisa dibangun lagi sehingga bisa menjadi contoh yang positif lah untuk semuanya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup memang pelajaran, dan semoga apa yang terjadi dengan Mas Tesi juga tentunya pasti menjadi pelajaran tersendiri baginya ya, pelajaran untuk semuanya di sekitarnya. Dan yang paling penting adalah memang sekali lagi ya kita harus berhati-hati dalam bertindak ya. Kadang-kadang keputusan yang kita bikin
cuman sedetik 2 detik itu kan waktu itu daripada dibilang munafik, coba aja deh. Akhirnya malah jadi keterusan kan. Jadi bukan keterusan loh, salah loh. Oh, bukan. Oke. Bukan oke. Daripada dibilang munafik, lebih baik saya mau aja. Begitu mau langsung ditangkap kan gitu. Oh gitu, iya. Oh, iya, nah jadi, itu dia. Jadi belum sempat merasakan enaknya. Masih pusing juga, ditambah pusing. kena kasus ya Mas Iya, ya. Oke, itu dia. Itu satu yang penting berarti nggak usah dicoba. Nah, saya mau tanya sama ini ada yang suka syuting sama saya nih setiap hari Kamis. Ada Mbak Nunung di sini. Oh iya. Ada, nggak kelihatan ya? Tapi suaranya ada. Loh, berarti setan dong. Enggak, berarti temannya Sehan. Oh, teman aku. Oh iya. Mbak Nunung. Iya, Sehan. Hai Mbak Nunung, selamat sore. Selamat sore. Aku maaf mengganggu di sela-sela kesibukannya Mbak Nunung. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nunung, aku mau tanya dong tentang kasus yang baru-baru saja ini ada di berita tentang Mas Tessy. Mbak Nunung melihatnya bagaimana? Iya, yang jelas pasti shock ya, kaget sebagai seorang sahabat, sebagai saudara. Pastinya aku kaget banget. Tapi ya apa mau dikata, semuanya sudah terlanjur. Dari teman-teman dari kemarin tapi belum ada yang sempat ketemu ya semenjak kasus ini terjadi, jadi belum bisa ketemu ya. Jadi gini tadi ada keterangan bahwa sementara ini karena belum diproses, jadi belum bisa ketemu. Teman-teman tadi sudah ada yang saya hubungin, katanya ini nanti kita rame-rame bareng ke sana, membesuk kayak apa keadaannya. Jadi tapi belum boleh orang-orang tertentu aja, terutama keluarganya itu yang boleh. Mbak Nunung, aku mau tanya dong, ini mengenai kasus narkoba yang sebetulnya bukan hanya dari teman-teman Sri Mula juga, tapi kita sering kali dengar berita tentang ini. Dan Mbak Nunung juga kan punya anak-anak juga yang sudah beranjak dewasa ya, atau ada yang remaja. Mbak Nunung bisa kasih kasih masukan seperti gimana ke anak-anak gitu supaya jangan sampai kejadian sama mereka? Iya, memang itu sebetulnya kalau dibilang sulit, sangat sulit. Ya, aku punya anak yang sudah mau beranjak dewasa, dia sudah punya lingkungan sendiri. Tapi aku selalu tekankan kepada anakku bahwasanya apapun yang kamu lakukan, asal itu positif, pokoknya jangan sampai kamu lakukan narkoba. Udah, kalau kamu sampai lakukan itu narkoba, aku lebih baik kehilangan anak. Aku selalu tanaman gitu, tapi aku dengan bahasaku sebagai seorang sahabat, bahasaku sebagai bukan sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat, karena anakku sudah bukan anak kecil lagi. Aku selalu tanamkan mereka kayak gitu. Jangan ya Dik ya, kalau dia mau keluar aku selalu teleponin, di mana posisimu, lagi ngapain. Satu ya, pokoknya kamu jangan main-main kayak gitu. Kalau main-main kayak gitu tuh sudah nggak ada ampunnya. Aku bilang gitu. Terus jadi gitu. Komunikasi sama anak penting sekali ya supaya selalu terbuka ya. Kita harus tahu mereka ngapain. Mbak Nunung, terima kasih ya Mbak Nunung ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Selamat sore. Thank you. Satu lagi deh, Mas Gogon, sebelum kita berpisah di sore hari ini. Enggak, ngomong-ngomong Nunung apa di atas genteng ya? Iya, lagi jaga hujan supaya nggak turun hujan gitu kan, lagi mendung nih Jakarta. Cuman aku mau tanya sebagai seseorang yang pernah terlibat kasus itu tapi sekarang sudah bersih, sudah sehat kembali dan lain sebagainya. Apa yang bisa disampaikan ke semuanya yang ada di luar sana, mau muda mau tua? Jadi gini aja, karena saya jelas walaupun apapun yang saya lakukan itu termasuk bagian dari pengalaman. Jadi pengalaman itu termasuk pengalaman pahit yang tidak boleh ditiru. Artinya saya juga menghimbau kepada para kaula muda yang mungkin suka minum-minuman, apalagi suka main narkoba lah. Kalau bisa minuman keras maksudnya ya? Ya, minum-minuman keras. Pokoknya kalau bisa semuanya itu dihindari saja. Yang kira-kira tidak bermanfaat untuk untuk karir kita, untuk kehidupan kita, untuk badan apalagi ya. Untuk badan kita lebih bagus tinggalkan semuanya. Benar. Karena itu yang jelas kita akan rugi, karena apa? Rasanya ternyata
Semua saya coba nggak ada yang enak, nggak ada yang hebat. Ternyata semuanya itu nggak bagus, nggak enak. Jadi kalau bisa jauhi narkoba, lebih bagus kita hidup dengan sehat tanpa narkoba. Betul sekali. Mas, terima kasih Mas Gogong sudah hadir di sini. Semoga sehat terus. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ini deh Mas, kalau sampai ada yang ngajak-ngajak lagi atau nawarin atau apa, ini nggak bikin pusing. Tapi ini bukan mengandung narkoba ini. Ini nggak ada. Nah, ini kepalanya ini kan malah tambah pusing. Enggak dong. Kalau pusing kan kalau ngeliatnya begini-begini, kalau ngeliatnya begini lihat. Ada. Oh my God, ada apa tuh? Jadi gitu. Jadi kalau aku nanti pakai sambil balik jungkir gitu ya. Iya, boleh juga, boleh juga. Supaya bener. Jungkir, iya supaya benar. Jadi Mas Gogong yang jungkir balik ya. Terima kasih Mas sudah mampir ke sini. Jangan kemana-mana. Bukan cuma Mas Gogong saja tamu saya di sore hari ini, masih ada yang lain. Habis ini ada Adipati Dolken. Tetap di sini.